Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu. Pada awal Desember nanti, tepatnya pada tanggal 2 sampai 8 Desember, gereja terbesar di Indonesia dan di Asia, yaitu HKBP, akan mengadakan Sinode Godang atau semacam kongres. Di Sinode Godang yang akan diadakan di Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, itu akan dipilih pemimpin tertinggi di HKBP seperti Eforus, Sekjen, dan para pejabat tinggi lainnya. Saat ini telah muncul nama di gereja HKBP untuk jabatan Eforus dan Sekjen. Dan nama-nama mereka kini sudah menjadi perbincangan di antara para jemaat HKBP. Baik itu di pertemuan Sintu HKBP, di aris-arisan Batak, di pesta-pesta Batak, serta dibahas di media massa dan di media sosial. Sekarang ini lagi ada 2 calon Eforus dan Sekjen HKBP yang dianggap punya peluang besar dan hadir di waktu yang tepat dan dinilai orang yang tepat untuk memimpin HKBP mendatang. Untuk calon Eforus yang HKBP yang dianggap punya integritas, berjiwa pelayanan, dan memiliki kapasitas, itu adalah Pendeta Malinus Siregar, Magister Teologia. Dia kini menjabat sebagai Ketua Rapat Pendeta HKBP dan pendeta yang melayani di HKBP Taman Mini, Jakarta. Dia juga pernah lama melayani di California, Amerika Serikat, dan pernah menjadi Kepala Biro Informasi Sinode HKBP. Dan juga pernah melayani di Medan, Bandung, dan Jakarta, serta pernah mempersiapkan studi teologi di Jerman. Sedangkan calon Sekjen HKBP yang kini namanya sering juga diperbincangkan di antara para jemaat HKBP adalah Pendeta Dr. Hulman Sinaga. Dia kini melayani sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi HKBP Non-Mensen Pematang Siantar. Dan dia pernah studi di Jerman. Pendeta ini dikenal sebagai seorang yang intelektual dan akademisi yang mumpuni serta punya kapasitas dalam memimpin. Ada yang mengatakan pasangan ini pun salah satu opsi yang layak diperhatikan untuk jadi Eforus dan Sekjen HKBP mendatang. Mari kita simak video berikut ini. Yang saya tahu, ada Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan di HKBP ini. Bapak tentu mencermati juga, kemudian Bapak punya penilaian juga tentang keberadaan badan ini. Boleh Bapak kasih komentar dan harapannya terhadap BPSK ini? Ya, jadi jujur saya sebenarnya memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan ini. Ya jujur saja, kita sebenarnya sebagai pendeta tidak pernah siap betul untuk mengerti soal pengelolaan keuangan. Kita harus jujur mengakui bahwa kita dipersiapkan untuk menjadi pelayan, untuk menjadi pendeta. Nah, itu sebabnya pentingnya peran dari Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan ini, sebab mereka memiliki kecakapan-kecakapan yang telah teruji di berbagai instansi atau di berbagai korporasi yang pernah mereka layani. Dan 5 anggota dari BPSK ini, 5 komisioner ya, adalah orang-orang yang memiliki kecakapan yang telah teruji dan mereka sekarang mengelola pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP ini. Meskipun menurut saya mereka perlu lagi diberikan wewenang, diberikan kemandirian yang penuh mengelola keuangan HKBP, karena harus dipastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan itu harus satu, tidak ada lagi pengelolaan yang lain. Misalnya BPSK ini harus memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola sentralisasi keuangan HKBP sehingga kita dapat memperoleh hitungan yang pasti. Dengan kata lain harus transparan begitu. Harus transparan. Artinya dari mana aja itu penerimaan itu? Ya, seperti yang sekarang ini kan masih dari persembahan. Apakah telah menyangkut semua penerimaan yang ada di luar itu? Nah, ini tentu Badan Pengelola Keuangan HKBP ini, sentralisasi ini harus lebih diberikan wewenang yang boleh memberikan kepada mereka fungsi yang lebih penuh untuk mengelola keuangan HKBP, sehingga mereka boleh menghitung secara pasti berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh BPSK dalam membiayai misalnya penggajian seluruh pelayan HKBP dan pegawai yang lebih daripada 3.600 dan pengelolaan operasional misalnya di Huria, Resort, Distrik, dan kantor pusat HKBP. Nah, tentu ini perlu sebuah kemandirian yang lebih, memberikan peran yang lebih besar kepada Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan, sehingga mereka tahu sebenarnya setahun itu berapa income HKBP, dari mana saja itu.
mereka lah yang harus diberikan tugas dan peran yang lebih besar supaya pengelolaan itu sungguh-sungguh dapat dijalankan dengan baik. Itulah figur calon Evorus dan Sekjen HKBP yang patut kita perhatikan. Para sahabat Tanwastu, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe channel YouTube kami. Salam kasih Tanwastu, salam Pancasila, Tuhan Yesus memberkati Indonesia.